Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pembahasan soal listrik dinamis, di mana terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama hambatan, kemudian rangkaian resistor, dan yang terakhir daya dan energi. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama, suatu kawat nikrom berjari-jari setengah milimeter mempunyai resistivitas 10⁻⁻⁶ ohm meter. Berapa panjang kawat untuk memperoleh resistansi 4 ohm? Yang pertama, di sini kita tahu bahwa ada jari-jari setengah milimeter. Dijadikan meter berarti setengah kali 10⁻⁻³ meter. Mempunyai resistivitas. Resistivitas itu dia adalah hambat jenis. Jadi Rho sama dengan 10⁻⁻⁶ ohm meter. Ditanya panjang kawat untuk memperoleh resistansi 4 ohm. Resistansi berarti hambatan, simbolnya R besar, 4 ohm. Yang ditanya adalah L, panjang kawat. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa rumus R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah resistansi, Rho adalah resistivitas, L panjang kawat, A adalah luas penampang lintang kawat. Kemudian untuk mencari L dapat dihitung L sama dengan R kali A per Rho. Untuk nilai R dan Rho sudah diketahui di soal, tetapi untuk nilai A belum diketahui. Jadi kita harus mencari nilai A terlebih dahulu. A merupakan luas penampang lintang kawat. Ketika suatu kawat nikrom, misalkan kita lihat penampang lintang kawatnya itu dia berbentuk lingkaran, sehingga A sama dengan pi R kuadrat. Kemudian pi nilainya 3,14, R-nya setengah kali 10⁻⁻⁻3, kemudian dikuadratkan. Akan didapatkan hasil untuk A 0,785 kali 10⁻⁻⁶ meter kuadrat. Kemudian setelah didapatkan nilai A, tinggal kita masukkan ke rumus L sama dengan RA per Rho. Jadi sama dengan R-nya 4, A-nya 0,785 kali 10⁻⁻⁶ dibagi Rho-nya 10⁻⁻⁶. Jadi ini bisa dicoret, tinggal 4 kali 0,785 itu didapatkan 3,14 meter. Jadi untuk soal pertama, panjang kawat untuk memperoleh resistansi 4 ohm yaitu sebesar 3,14 meter. Sebelum kita mengerjakan soal mengenai rangkaian resistor, kalian harus tahu terlebih dahulu konsep dari rangkaian resistor tersebut. Rangkaian resistor itu ada rangkaian seri dan paralel.
Jadi di sini ada rangkaian resistor seri dan paralel. Yang pertama, untuk rangkaian seri. Misalkan saya punya dua resistor yaitu R1 dan R2, maka bisa saya gambarkan ini R1, kemudian ini R2. Untuk mencari hambatan total, R total itu sama dengan R1 plus R2 dan seterusnya. Jadi jangan sampai kebalik dengan konsep rangkaian seri kapasitor. Kemudian pada rangkaian seri resistor, arusnya itu sama di setiap resistornya. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Kemudian untuk tegangannya, V total sama dengan V1 plus V2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, misalkan ada rangkaian R1 dan R2. Ini R1, ini R2. Jadi untuk mencari hambatan totalnya atau seper RT sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seterusnya. Jadi nanti kalau ada 3 resistor ya tinggal ditambah plus 1 per R3. Kemudian pada rangkaian paralel untuk resistor, untuk besar arusnya atau I total sama dengan I1 plus I2 dan seterusnya. Kemudian untuk tegangan pada resistor yang dirangkai paralel itu sama tegangannya. Jadi Vt sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Oke, langsung saja ke soalnya. Ada resistor R1 30 ohm, R2 40 ohm, R3 40 ohm, dan R4 12 ohm. Dirangkai seperti gambar di bawah. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt, tentukan poin A, hambatan pengganti, poin B, kuat arus pada rangkaian, poin C, kuat arus melalui R4 dan R2. Pada soal ini diketahui nilai untuk setiap resistornya. R1 30 ohm, R2 40 ohm, R3 40 ohm, R4 12 ohm. Kemudian ada V atau V totalnya 120 volt. Kemudian disuruh menentukan hambatan pengganti, berarti di sini adalah R total. Yang poin B kuat arus pada rangkaian, berarti I total. Yang C kuat arus melalui R4 dan R2, berarti I4 dan I2. Sebelum mengerjakan untuk soal nomor 2 ini, kalian harus tahu rangkaian ini dirangkai secara apa sih?
lihat terlebih dahulu untuk R1, R2, dan R3 ini dirangkai secara paralel. Kemudian setelah dirangkai paralel, R1, R2, dan R3 dirangkai seri dengan R4. Langsung saja kita hitung untuk poin A. Karena R1, R2, R3 dirangkai paralel, maka 1/R1, 2, 3 sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Jadi sama dengan 1/30 ditambah 1/40 ditambah 1/40. Samakan penyebutnya. 120 berarti di sini 4, ini 3, ini 3. Jadi didapatkan 10/120. Jangan lupa untuk nilai R123 berarti dibalik. 120 dibagi 10 didapatkan 12 ohm. Nah, rangkaian yang tadi itu berarti menjadi seperti ini. Ini R123, kemudian ini R4. Jadi R123 dirangkai seri dengan R4. Sehingga R total atau R1234 sama dengan R123 ditambah R4. Jadi sama dengan 12 ditambah R4-nya sudah diketahui yaitu 12. Jadi didapatkan 24 ohm. Untuk poin A, hambatan totalnya adalah 24 ohm. Kemudian untuk poin B ditanya I total. Untuk poin B, I total sama dengan V total dibagi R total. Nah, untuk rumus ini itu didapatkan dari rumus V sama dengan I kali R. Ini dipelajari pada saat materi hukum ohm. Kemudian langsung kita masukkan untuk VT-nya 120, kemudian R totalnya sudah kita dapatkan 24. Jadi 120 dibagi 24 sama dengan 5 ampere. Ini untuk poin B. Untuk poin C, yang pertama suruh menentukan arus pada resistor 4. Jadi I4. Tadi R123 dirangkai seri dengan R4. Maka untuk rangkaian seri itu arusnya sama. Jadi I4 itu sama dengan I total. Sama dengan 5 ampere. Kemudian untuk arus pada resistor 2, I2 itu sama dengan V2 per R2. Untuk nilai V2 itu belum kita dapatkan, sehingga kita harus menghitung V2. Untuk menghitung V2 itu kita bisa menghitung dari V total
sama dengan V123 plus V4. Nah, dari mana ini Vt sama dengan V123 plus V4? Tadi rangkaiannya setelah diparalelkan kan menjadi rangkaian seri. Ini R123, ini R4. Untuk rangkaian seri itu tegangannya dijumlahkan. Jadi Vt sama dengan V123 plus V4. Kemudian V123 sama dengan Vt min V4. V totalnya 120. V4 nya kita cari terlebih dahulu. V4 itu berarti I 4 kali R4. Jadi sama dengan 120 dikurangi I4 nya 5, R4 nya 12. Jadi 5 kali 12 60, 120 dikurangi 60 itu 60 volt. Untuk V2 nilainya itu sama dengan V123 karena resistor 1, resistor 2 dan resistor 3 itu dirangkai paralel. Ketika dirangkai paralel maka tegangannya sama. Jadi di sini 60 dibagi R2-nya 40. Jadi dapatkan untuk I2-nya itu 1,5 ampere. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Ada dua lampu masing-masing 60 watt 120 volt dan 40 watt 120 volt. Jika kedua lampu dihubungkan secara seri pada tegangan 120 volt, maka tentukan A. daya kedua lampu, B. energi yang dibutuhkan kedua lampu selama 1 menit. Berarti di sini diketahui ada P1 60 watt, V1 120 volt, kemudian P2 40 watt, V2 120 volt. Kemudian kedua lampu dihubungkan secara seri pada tegangan, berarti ini V totalnya 120 volt. Suruh menentukan yang poin A daya kedua lampu, berarti P total. Yang poin B energi yang dibutuhkan kedua lampu selama 1 menit, berarti ini W total. Ketika T-nya sama dengan 1 menit. 1 menit dijadikan second berarti 60 second. Nah, kemudian untuk menghitung poin A, pertama dihitung untuk R1 dan R2. Nah, untuk menghitung R1 dan R2 itu dapat digunakan rumus daya P sama dengan V kuadrat per R. Jadi R sama dengan V kuadrat per P. Kemudian R1 sama dengan V1 kuadrat per P1. V1 kuadratnya 120 kuadrat dibagi P1 nya
60. Didapatkan 240 ohm. Kemudian R2-nya V2 kuadrat per P2. 120 kuadrat dibagi 40. Didapatkan 360 ohm. Kemudian karena dia dirangkai seri, maka R totalnya sama dengan R1 plus R2. Jadi sama dengan 240 ditambah 360 sama dengan 600 ohm. Kemudian untuk mencari P totalnya, P total sama dengan VT kuadrat per RT. 120 kuadrat dibagi RT-nya 600. Jadi didapatkan 24 watt. Ini untuk poin A. Kemudian poin B disuruh menghitung energi. W total itu sama dengan P total kali T. Sama dengan P totalnya 24 dikali T-nya 60. Didapatkan 1440 Joule. Untuk menghitung daya dan energi, itu kalian sesuaikan saja rumus yang dipakai dengan yang diketahui di soal. Karena untuk daya itu dia ada beberapa rumus, dan untuk energi juga ada beberapa rumus. Untuk daya sendiri itu bisa dicari P sama dengan W per T sama dengan V kali I sama dengan I kuadrat kali R sama dengan V kuadrat per R. Sedangkan untuk energi, W sama dengan P kali T sama dengan V kali I kali T sama dengan I kuadrat kali R kali T sama dengan V kuadrat per R kali T. Jadi sesuaikan saja dengan soalnya nanti rumus apa yang dipakai. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.